Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan review pohon-pohon saya yang sudah pernah saya bawa kontes di kelas prospek. Karena saya masih di kelas pemula, jadi saya hanya memiliki beberapa bahan dengan yang umurnya hanya beberapa tahun saja. Jadi tidak mungkin saya bisa bawa pohon di kelas di atas di kelas prospek ya, karena pohon-pohon saya ini adalah pohon-pohon yang baru saya proses ya. Artinya proses membuat bonsai itu lumayan lama ya, bisa bertahun-tahun agar memiliki kerapatan yang bagus dan juga memiliki bentuk yang bagus. Nah teman-teman, kali ini kita akan review bonsai yang saya miliki, yang sudah saya bawa pernah ikut kontes, dan apa juga prestasinya. Ayo kita langsung mulai dari bahan yang pertama kali saya bawa lomba. Nah, sahabat bonsai, jadi mungkin teman-teman yang sudah lama mengikuti channel saya mungkin sudah tahu pohon ini. Ini adalah akar waru. Sekarang umurnya sudah 2 tahunan di tempat saya. Kemarin saya bawa di kelas prospek, dapat bendera merah di Tabanan ya. Ini adalah dari jenis akar waru yang saya okulasi menggunakan waru jenis India. Nah, ini awal dongkelnya sudah ada di videonya, prosesnya juga sudah ada di video-video saya sebelumnya. Jadi teman-teman yang penasaran bagaimana sih awalnya bisa dicek di video saya sebelumnya. Nah, di pohon ini jadi banyak masalah ya untuk akar waru ini. Kemarin akar waru dari akarnya ini ya, jadi banyak sekali, sangat rapat sekali di bagian perakaran. Namun sesuai dengan prosesnya, banyak yang mati, banyak yang kering, sehingga membuat lubang-lubang seperti ini di bahan ini. Nah, ini hanya sekali saya ikutkan lomba bonsai yang mengarah ke arah bentuk niagari. Nah, ini sudah lumayan rimbun pohonnya. Kita akan proses ya pohon ini kali ini ya, yang pastinya adalah pengurangan daun dan juga melakukan beberapa pembentukan atau penekukan ya. Saya akan mereview beberapa pohon yang sudah pernah saya bawa kontes. Oke, kita mulai. Nah, sahabat bonsai, jadi setelah saya melakukan press ya, saya ngepres meruning daun dan juga melakukan pengepresan. Tujuannya ya merapatkan tunas baru dan membuat jarak tunas-tunas dari waru ini biar lebih dekat ya, agar tidak terlalu panjang-panjang seperti itu. Biar mendapatkan jarak dari ruas biar lebih pendek atau lebih dekat, agar lebih mudah merapatkan dari pohon ini. Ini pohon waru yang saya miliki yang umur mungkin sekitar 2 tahun sekarang ya. Sudah 2 tahun umurnya. Nah, ini jadi di sini nanti kita buat mahkota. Jadi tidak saya arahkan dulu teman-teman, jadi saya biarkan mencari tunas baru dulu, nanti baru kita arahkan lagi atau kita bentuk-bentuk lagi. Nah, ini bahan yang pernah sudah ikut lomba ya di Pamnas PB cabang Tabanan mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Ini ada kekurangan di bagian akar ya, bagian akar yang banyak
akar kecil-kecil yang kering ya, sehingga membuat lubang-lubang seperti ini. Nah, kali ini saya tambahkan pupuk dulu, kemudian saya tambahkan media supaya pohon ini lebih subur lagi, biar pertumbuhannya lebih baik lagi. Oke, kita ambil pupuk dulu dan kita akan taruh dan kita akan review pohon yang lainnya. Nah teman-teman, untuk pohon berikutnya, ini pohon sancang. Di tempat saya sudah hampir 2,5 tahun ya, atau 2 tahunan. Ini juga sudah pernah ikut kontes, namun dapat bendera hijau di Pamnas Tabanan kemarin 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya, karena umur pohonnya juga baru 2 tahun. Terjadi banyak tempel lagi ya, tempel tunas karena batang pohon ini sudah tua, sehingga menyebabkan susahnya tumbuh tunas ya. Nah, posisi depan dari sini kita akan kurangi beberapa tunas. Kita kurangi dulu. Oke, kita akan lakukan pelepasan kawat dulu. Nah teman-teman, jadi bisa dilihat setelah saya membuka kawat, karena ada beberapa kawat yang sudah masuk, jadi agar tidak terlalu mengganggu pertumbuhan ya untuk sancang. Jadi saya lepas saja kawatnya. Nanti jika arahnya masih tetap kurang bagus, nanti kita kawati lagi. Nah, di bagian akar untuk pohon ini sangat kurang sekali, akarnya kecil-kecil. Namun kemarin saya sudah rapikan, mudah-mudahan sudah membesar lagi ya. Nah, akarnya, namun pohonnya sudah mengkerucut dengan baik, titik tumbuh cabang juga sudah baik. Nah, tinggal menunggu pembesaran dulu. Cabang ini juga cabang pertama karena hasil tempel, jadi masih dibesarkan dulu. Kemudian yang cabang yang kedua juga harus diperbesar dulu. Nah, ini kondisi pohonnya. Pohon yang sudah pernah ya ikut lomba, terus sudah pernah ikut kontes, namun mendapatkan hasil hijau. Saya rombak, saya rubah tampak depan, saya proses ulang lagi, dan sekarang pohonnya sudah semakin, menurut saya sudah semakin bagus jika kita konsep untuk pohon lomba. Ini pohon bergaya tegak berliku. Ini bonggol sudah mengkerucut sampai ke atas. Tangan-tangan tinggal mencari pembesaran tangan pertama dan tangan kedua. Pembesaran juga di bagian anak-anak cabang di bagian atas dan juga di top mahkota. Nih. Nah, ini kita biarkan tumbuh dulu, biar besar dulu, nanti baru kita potong-potong, kita pangkas mencari pemecahan. Oke, teman-teman, pohon sancang umur di tempat saya sudah 2 tahun. Kita akan ambil pohon berikutnya yang sudah kita pernah bawa kontes juga. Nah teman-teman, oke, pohon berikutnya ya, yang sudah pernah ikut kontes juga. Nah, ini setahun lalu ikut kontes di Tabanan, predikat di bendera merah ya, di kelas prospek, dengan di ukuran ya, di ukuran besar. Nah, kali ini kita akan lakukan juga pelepasan kawat dan juga pemilihan tunas. Pohon berkonsep niagari. Kita lihat lebih dekat dulu. Mungkin teman-teman sudah tahu ya pohon ini. Pohon yang saya ambil di selokan. Umur kira-kira lebih dari setahun ya. Mungkin sekitar 1 tahun 6 bulan ya, bisa. Dan proses mencarinya di alam bisa dicek di video saya berburu bahan ini, berburu bahan bonsai. Nah, daunnya juga saya kurangi, mengurangi risiko patah saat melakukan penyiraman. Nanti berat ya di daun, karena ini bekas kawat yang terlalu masuk, takutnya patah ya.
mending saya akan kurangi saja daunnya. Nah, sahabat saya, jadi ini dia beberapa pohon ya, 3 pohon yang saya review hari ini di video kali ini. Mungkin pohon yang berikutnya yang sudah ikut lomba nanti di video selanjutnya ya. 3 pohon yang kali ini saya review dan saya juga lakukan beberapa proses ya. Proses yang paling sering kita lakukan yaitu pemilihan tunas ya. Jadi memilih atau membuang tunas yang tidak perlu, yang tidak akan kita gunakan, karena untuk mempercepat pertumbuhan pada tunas yang kita perlukan ya, yang kita perlukan dalam membentuk dari pohon ini. Nah, ini awalnya adalah akar dari wahong gunung yang saya ambil di alam, kemudian saya okulasi di 2 tempat, 1, 2, menggunakan dari jenis sancang dari jenis parigata, namun berubah warna jadi hijau kembali, dan ada 1 tunas yang masih berwarna parigata. Nah, kemudian saya juga melakukan gerakan di bagian kita sebut ini sebagai cabang ya, cabang pertama yang menjuntai ke bawah. Kemudian ini sebagai terusan dari batang, hanya pendek seperti ini. Konsep bonsai niagari dengan juntaian cabang yang mengarah ke bawah. Nah, proses pemilihan tunas sudah. Proses penekukan kali ini kita biarkan dulu. Kita hanya tambahkan pupuk dan tambahkan media supaya pohonnya lebih subur lagi. Oke, kita tambah media juga. Penambahan media di atas bisa juga membantu penyuburan, walaupun tidak lama, hanya beberapa bulan saja membantu penyuburannya. Yang penting nanti setelah terlihat kurang subur, wajib ganti media dan kita pupuk lagi, dan ditaruh di tempat yang full terkena sinar matahari, dan ingat juga menyiramnya dengan baik, dengan rutin, apalagi musim sekarang, musim kemarau. Jadi bisa melakukan penyiraman 2 kali, pagi sore ataupun 1 kali ya, tergantung dari kondisi pohon. Jika pohon yang los, wajib 2 kali ya, 2 kali sehari. Kalau pohonnya masih proses seperti ini, kita berani kita menyiramnya sekali. Oke teman-teman, itu dia 3 pohon yang saya review di video kali ini. Pohon-pohon yang sudah pernah saya bawa kontes di kelas prospek. Ada yang pertama ada dari jenis akar waru, kemudian ada dari jenis sancang, dan juga ada dari jenis pohon wacang ya. Jadi wahong gunung, akar wahong gunung okulasi dengan dari pohon jenis sancang ya. Dan itu dia, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam bonsai.